Halo semuanya, bayangin deh, kalian lagi asyik baca berita militer, terus tiba-tiba ada satu laporan dari NBC News yang bikin kalian mikir keras. Hah, masa sih? Kita lagi ngomongin soal jet tempur tua yang mestinya udah lama banget masuk museum, tapi malah dilaporkan sukses nembus salah satu sistem pertahanan paling canggih di dunia. Ini bukan skenario film aksi loh ya. Ini laporan nyata soal insiden F-5 Tiger II di Timur Tengah. Gila kan? Nah, di rangkuman kita kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana anomali sang kuda hitam ini beneran bisa kejadian. Jujur aja, kalau mikirin perang modern zaman sekarang yang kebayang di kepala kita pasti jet tempur siluman generasi kelima, sensor super canggih, dan jaringan pertahanan udara yang seolah-olah nggak mungkin ditembus, ya kan? Tapi realita di lapangan kadang suka ngajak bercanda. Fakta yang dilaporkan justru nunjukin kalau sebuah F-5 Tiger II, jet tempur peninggalan era Perang Dingin tahun 1960-an, diklaim berhasil ngelewatin sistem pertahanan Amerika yang luar biasa kompleks itu. Kedengarannya emang agak mustahil sih, tapi justru di situ serunya cerita ini. Dan asal kalian tahu, kita nggak lagi ngomongin insiden kecil atau alat yang cuma lecet dikit. Nggak sama sekali. Laporan tersebut ngasih tahu kalau kerusakan di instalasi militer Amerika Serikat di Kuwait ditaksir tembus miliaran dolar. Miliaran loh. Ini angka yang fantastis buat sebuah serangan yang diduga kuat melibatkan pesawat tua. Fakta bahwa barang antik ini bisa bikin kerugian finansial sebesar itu? Wow, ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang. Seberapa kebal sih teknologi pertahanan modern kita sebenarnya? Nah, kunci buat mahamin kejadian ini ada di satu konsep, perang asimetris. Kalian mungkin udah sering dengar, tapi intinya gini, ini tuh ibarat Daud ngelawan Goliat. Alih-alih adu otot atau adu canggih secara langsung, pihak yang lebih lemah nyari strategi di luar nalar buat ngakalin musuh yang jauh lebih kuat. Jadi bukan soal siapa yang punya peralatan paling baru, tapi siapa yang paling jago nyari celah pertahanan lawan. Si kuda hitam ini benar-benar manfaatin elemen kejutan dari keterbatasannya sendiri sebagai senjata yang mematikan. Biar makin paham, kita tarik mundur dikit ke sejarahnya. Perjalanan F-5 di Iran ini panjang banget. Awalnya di tahun 60-an waktu era Shah, Iran itu sekutu dekat Amerika dan dapat ratusan jet ini. Terus, boom, tahun 1979 pecah revolusi Iran dan otomatis Barat ngasih embargo gede-gedean. Banyak analis militer waktu itu yakin, paling jet ini bentar lagi bakal jadi rongsokan di hanggar karena nggak ada lagi suku cadangnya. Tapi ternyata salah besar. Tekanan itu malah bikin mereka putar otak, ngelakuin rekayasa balik mati-matian, sampai akhirnya armada ini tetap bisa ngudara sampai detik ini. Coba tebak ada berapa yang masih nyala? 30-50 unit. Bayangin aja, 4 dekade lebih tanpa bantuan teknis atau suku cadang resmi dari pabrik aslinya. Tapi mereka berhasil ngejaga puluhan jet ini tetap siap tempur. Emang sih kalau dihitung di atas kertas, jumlah segini mungkin gak bakal bikin negara adidaya gemetar. Tapi kalau digabungin sama taktik yang cerdik, jumlah yang kelihatan kecil ini ternyata udah lebih dari cukup buat jadi ancaman nyata yang bikin pusing kepala. Dan hebatnya lagi, mereka nggak cuma nambal yang bocor atau servis rutin doang. Mereka benar-benar ngoprek dan ngembangin jet ini jadi versi baru. Hasil rekayasa balik ini ngelahirin varian kayak Saeke yang punya desain sirip ekor ganda biar lebih lincah dan stabil di udara. Terus ada lagi Kousar, yang ini lebih gokil karena udah dipasangi avionik digital, panel kokpit modern ala glass cockpit, dan bahkan bisa bawa rudal buatan mereka sendiri. Pokoknya, barang jadul ini sukses disulap jadi aset yang lumayan modern. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan yang pasti dari tadi muter-muter di kepala kalian. Gimana ceritanya jet era Perang Dingin, biarpun udah di-upgrade, bisa nyusup tanpa ketahuan radar super modern? Ini dia teka-teki utamanya. Kok bisa ya? Mari kita bongkar pelan-pelan taktik cerdik apa aja yang mereka pakai di lapangan. Ternyata, rahasianya ada di taktik yang simple, tapi dieksekusi dengan sangat matang. Pertama, mereka terbang mepet tanah banget. Dengan ngikutin kontur bumi, pesawat ini pada dasarnya ngumpet dari pantauan radar yang emang biasanya disetting buat ngelihat ancaman di tempat tinggi. Kedua, F-5 ini emang ukuran aslinya kecil, jadi otomatis jejak radarnya juga minim banget. Ya, emang bukan pesawat siluman sih, tapi tetap aja susah dideteksi. Dan yang ketiga, ini yang krusial. Pilot mereka hafal betul seluk-beluk geografi lokal dan tahu persis kapan jadwal patroli musuh ada celahnya. Bener-bener cerdik. Tapi tunggu dulu. Cuma modal terbang rendah dan pesawat kecil nggak akan cukup buat nembus sistem raksasa. Disinilah mereka mainin apa yang disebut sebagai seni saturasi. Maksudnya gini, alih-alih nyerang pelan-pelan, kalian dengan sengaja ngebombardir sistem pertahanan udara lawan pakai banyak banget ancaman sekaligus, sampai komputer mereka kewalahan alias ngeheng. Kalau radar udah dibikin bingung sama target yang banyak, otomatis perisai miliaran dolar itu bakal kehilangan fokus buat ngelacak hal-hal kecil di sekitarnya.
Coba visualisasikan badainya di layar radar. Dalam hitungan detik, sistem pertahanan langsung diserbu sama kerumunan drone dari segala arah. Belum lagi ada rudal balistik yang meluncur cepat, ditambah lagi sinyal komunikasi yang diacak-acak pakai elektronik jamming. Kaos banget pokoknya. Nah, di tengah situasi kacau balau begini, si Jet F5 tadi bukanlah bintang utamanya. Dia cuma penumpang gelap yang ngumpet di balik semua keributan itu, nunggu momen pas ketika radar musuh udah over kapasitas dan nggak sanggup mikir lagi. Strategi ini nyiptain satu kondisi yang fatal banget buat sistem canggih. Ada yang bertugas jadi pengalih perhatian, dan ada yang nyusup beneran. Sistem pertahanan mahal itu kan udah diprogram buat nyari dan nangkis ancaman yang paling canggih dan paling cepat. Otomatis, semua tenaga komputernya tersedot buat ngurusin ancaman-ancaman berat itu. Di saat itulah infiltrasi terjadi. Teknologi jadul yang pelan dan sederhana, yang mungkin aja malah dikira burung atau gangguan sinyal sama algoritmanya, dengan santainya melenggang masuk lewat celah pertahanan yang terbuka saat jaringan itu kewalahan. Ada satu kutipan dari laporan yang kita bahas ini yang menurutku benar-benar ngena banget. Dalam perang modern, tidak selalu yang paling canggih yang menang, kadang justru yang paling adaptif. Dalam banget kan? Kejadian ini tuh sebenarnya bukan buat pamer, kalau pesawat tua lebih jago dari pesawat baru, nggak gitu. Ini bukti nyata kalau kecerdikan beradaptasi dan kemampuan meracik taktik dari alat seadanya ternyata bisa ngecoh mesin perang semahal dan secanggih apapun. Kalau kita tarik mundur buat lihat gambaran besarnya, dari sisi geopolitik, ini bawa pesan penting buat dua belah pihak. Buat Amerika Serikat, insiden ini jelas ngebuka mata. Ini kayak reality check yang ngasih tahu bahwa sistem pertahanan yang selama ini dianggap solid dan tanpa celah pun ternyata masih punya celah fatal. Sementara di sisi lain, buat Iran, ini adalah sebuah pembuktian. Strategi mereka untuk mandiri, ngoprek sendiri, dan terus bertahan di tengah gempuran embargo puluhan tahun, ternyata beneran ngasih hasil yang konkret di medan tempur nyata. Sebagai penutup dari analisis kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di masa depan nanti, di mana perang bakal makin dikuasai sama AI dan teknologi canggih, apakah senjata yang benar-benar pamungkas itu selalu teknologi yang harganya paling mahal? Ataukah senjata terkuat di dunia ini sebenarnya adalah adaptasi dan kreativitas manusia itu sendiri? Kasus F5 Tiger II ini ngasih kita gambaran yang jelas bahwa secanggih apapun mesin diciptakan, insting taktis manusia kayaknya nggak akan pernah bisa sepenuhnya digantikan. Seru banget kan bahasanya? Jangan lupa terus berpikir kritis, pelajari polanya, dan sampai jumpa di penjelajahan materi seru lainnya.